Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga bisa berkumpul tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan keberlangsungan taufik dan hidayah untuk kita sekalian. Mudah-mudahan walaupun dengan amal ibadah kita yang sedikit tetapi berkelanjutan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh juga berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Malam hari ini meneruskan lagi bacaan kita dalam surah Yasin, di mana dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanda yang ada di langit dan juga tanda ada yang di laut. Sebelumnya tanda kebesaran Allah yang ada di bumi. Nah, di sini ayat yang berikutnya yaitu ayat 45. Yang mana arti dari ayat tersebut adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ini orang-orang Quraisy yang diberikan tanda kebesarannya dalam perjumpaan yang lalu, yaitu di darat, di udara dan di laut. Mereka ini dikatakan kepada mereka, qila lahum, orang-orang Quraisy, ittaqu ma baina aidikum. Jadi takutlah kalian dengan azab yang mana azab tersebut telah dikenakan kepada mereka, kepada orang-orang yang sebelumnya. Ma baina aidikum, yaitu yang berada ketika hidup di dunia. Jadi azab tersebut dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menentang para nabi dan rasul sebelum orang-orang Quraisy, yaitu ma baina aidikum, di antara dua kalian. Ini artinya yang di depan, yang sudah terjadi, yang hukum atau hukuman atau siksaan tersebut ke atas umat Nabi Nuh, ke atas umat Nabi Hud, Nabi Soleh dan yang lain-lainnya. Itu kamu sudah mendengar. Surah Yasin diturunkan di Mekah. Ayat-ayat Al-Quran yang lain sudah diturunkan kepada mereka. Mereka tahu itu cerita, kisah-kisah yang terdahulu tentang kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan kepada mereka, ittaqu, takutlah kalian terhadap. Dan juga wa ma khalfakum, yang akan datang pada hari kiamat ini. Yang ini belum datang, tetapi ia pasti akan datang pada hari kiamatnya nanti. Hukuman. Ayat-ayat Al-Quran juga telah memberitahukan kepada mereka tentang hukuman-hukuman tersebut. Jadi diperingatkan kepada mereka tentang siksa kebinasaan di dunia dan juga di akhirat.
Dengan kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqu itu, maka kalian semuanya akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun. Jadi kalau kamu sekalian takut tentang hukuman di dunia dan hukuman di akhirat, kalian semuanya akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang ikut dengan Rasulullah ketika di Mekah, ketika itu masih sedikit orangnya, ini dikasihani, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah selalu mendoakan mereka. Jadi kalau kamu takut tentang siksa dunia dan siksa akhirat, kamu benar-benar akan dikasih. Tanda bahwa kamu disayangi, tanda bahwa kamu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kamu mendapat taufik, restu untuk beribadah, untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk sentiasa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan semua perintah dan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya kamu disayang atau dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malangnya wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tidak ada datang kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dari banyak tanda. Ya kan, kalau di ayat ini kita lihat bagaimana yang di darat, yang di laut, dan yang di udara. Sebelumnya juga tanda kebesaran Allah tentang kisah Habib An-Najjar. Itu tanda kebesaran Allah, semua cerita tersebut dikisahkan kepada mereka, datang kepada mereka itu. Tetapi mereka ini anha mu'ridun, berpaling, tidak mau menerima wejangan, tidak mau menerima tausiah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Qur'annya. Karena kalau misalnya mereka ini orang-orang Quraisy lebih percaya kepada ucapan Nabi daripada Al-Qur'annya. Kenapa demikian? Karena orang-orang Quraisy kan dari awal mereka sudah tahu Muhammad ini Al-Amin. Umur 40 tahun sudah tahu itu Al-Amin. Jadi tidak pernah bohong Nabi Muhammad. Bohongnya itu menurut mereka karena hawa nafsunya. Kan Nabi sesudah diperintahkan oleh Allah, fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Terus terang kamu sekarang berdakwah. Sesudah 3 tahun. Maka dipanggil orang-orang Quraisy, ya Bani Hashim, ya Bani Abd Manaf, dipanggil itu ke Jabal Qubais, dekat dengan Sofa, di kawasan situ dipanggil. Semuanya dengar, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan kepada mereka, sekarang kalau aku beritahu kalian, di belakang bukit ini ada tentara musuh yang akan menyerang kalian. Akuntum musaddiqi, apakah kalian semuanya mau percaya? Mereka bilang semuanya ya, kami percaya. Kami tidak pernah melihat engkau berbohong, berdusta. Itu kan dia percaya nih mereka. Tapi ketika Rasulullah mengatakan, aku ini adalah utusan Allah, baina yaday sa'ah, di antara sebelum hari kiamat, menyuruh kalian untuk menyembah Allah, meninggalkan berhala. Sudah, mereka marah, tidak mau percaya. Makanya Abu Lahab berkata kepada Nabi kita Muhammad, tabban laka alihadza jama'ta. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah karena ini kamu menyimpulkan kami di sini? Karena untuk mengatakan kamu seorang nabi, dan selama ini masih sembunyi-sembunyi dan cerita tentang hari kiamat. Karena itulah kamu mengumpul kami di sini. Maka celaka tangan kamu, tabban ya.
turunlah ayat ya, tabat yada abi lahabin wa tab. Celaka dua belah tangan Abu Lahab. Lihat, pertamanya percaya. Kalau kita lihat, begitu juga dengan Umayyah ibni Khalaf, musuh Nabi yang betul-betul musuh. Nah, dia waktu di Mekah, akhirnya dia ketemu dengan Nabi bersama, dan juga Nabi ketika berada di Madinah, ceritanya hampir sama. Katanya dia sedang membereskan, sedang menyuci, sedang mengurus kudanya. Kudanya dia punya, Umayyah ibni Khalaf. Kudanya ini kuda yang bagus, jadi disiapkan. Kata dia kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, nanti aku akan membunuhmu. Sampai melihat kepada kudanya kan. Nanti aku akan membunuh dengan kuda ini. Kata Nabi, bal aqtuluk. Tetapi saya yang akan membunuhmu. Ya. Ketika Nabi berkata gitu, sudah takut, bahasa kitanya keder. Siapa si Umayyah ini? Umayyah sudah merasa keder. Laku terjadi perang Badar tahun berapa? Tahun 2 Hijrah. Kemudian tahun 3 Hijrah terjadi perang Uhud. Perang Uhud di sana kan di dalam putaran pertama, alhamdulillah Rasulullah bersama orang-orang Islam semuanya menang. Tapi ketika putaran kedua, karena sebagian dari tentara yang diperintahkan untuk menjaga celah itu mereka durhaka kepada Rasulullah karena tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Apapun yang terjadi kamu jangan turun. Tapi mereka ini melihat karena harta banyak, nanti mereka berkata, nanti yang di bawah yang dapat harta-harta pampasan perang. Kita tidak dapat harta pampasan perang. Akhirnya mereka turun. Tinggal beberapa orang, kan di sana ada 50 orang. Dan kalah di sini Rasulullah. Dalam keadaan begitu, si Umayyah ibn Khalaf lihat, mana Muhammad? Saya akan bunuh dia. Karena datang dengan kudanya, Nabi Muhammad sudah terjatuh masuk ke dalam lubang. Di sekitarnya ada para sahabat yang menjaga Rasulullah SAW. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, biarkan kami yang akan menantang, yang akan membunuh si Umayyah ibn Khalaf ini. Kata Nabi Muhammad, tidak, biarkan saja dia datang. Ketika datang dengan kudanya tersebut, Nabi mengambil tombak dari Haris, nama sahabat, diambil, dilemparkan tombak tersebut, terkena pelipis di sini ya. Serempet aja gitu pedangnya tadi, tombaknya. Akhirnya dia berkata, qatalani Muhammad. Muhammad sudah membunuhku. Muhammad balik bersama dengan sahabat. Dia meraung-raung karena takut. Padahal belum mati loh. Belum mati, hanya dia meraung. Kata sahabat, kawan-kawan dia, apalah kamu ini seperti perempuan aja. Padahal hanya kena serempet begini aja. Serempet begitu. Kenapa kamu teriak-teriak begitu? Kata kawan-kawan dia. Umayyah berkata, seandainya Muhammad meludahi aku akan mati. Kenapa? Ya itu tadi, dia percaya. Kata-kata Nabi Muhammad ini dipercaya oleh mereka. Tapi kalau Qur'annya, ya itu tadi ini, mu'ridun. Karena mereka itu banyak menentang daripada kata-kata Al-Qur'an. Nah, salah satu kejadiannya yang pada zaman Rasulullah SAW, ini banyak riwayat yaitu berkaitan dengan nafkah. Nafkah. Jadi ayatnya kan artinya disebut di sini. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Dan jika dikatakan kepada mereka, dermalah, infaklah sebahagian daripada yang Allah telah memberikan rizki kepada kalian. Nah, perintah sekarang untuk bersedekah ini, untuk memberi makan. Nah, untuk memberi makan. Karena kejadiannya ini banyak, di antaranya adalah antara Abu Bakar dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini berkata kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar sebagaimana kita ketahui selalu memberi makan, selalu memberi nafkah, sedekah kepada orang-orang Islam yang lain, yang dalam keadaan susah. Makanya Abu Bakar memberi mereka. Di sini Abu Jahal berkata kepada Abu Bakar,
Wahai Abu Bakar, kenapa kamu kasih mereka itu makanan? Mereka dalam keadaan yang susah, kenapa kamu kasih makanan? Kalau mau Tuhan mereka yang menciptakan, seharusnya Dia yang memberi makan kepada orang-orang yang susah itu. Sungguh engkau ini termasuk orang yang sesat. Itu kata siapa? Kata si Abu Jahal kepada Abu Bakar Siddiq. Kisah yang lainnya juga itu sebutnya zanadiqah. Orang-orang yang tidak iman, percaya kepada Allah. Mereka juga melihat, kenapa kita disuruh memberi makan kepada orang-orang yang miskin tersebut? Karena kalau Allah mau, mereka akan dikasih makan. Kenapa jadi kita yang harus kasih makan? Tentu kita ini termasuk orang yang sesat yang nyata. Nah, itu diantara kisah-kisah kenapa ayat ini diturunkan. Dan ketika dikatakan kepada mereka, anfiku, infaklah dari sebagian rizki yang Allah telah berikan, berkata orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Berarti siapa di sini? Abu Bakar. Orang kafir yang satu siapa? Abu Jahal. Atau zanadiqah, orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan juga sekumpulan orang-orang Mekah ketika itu berkata kepada orang-orang yang beriman, anutimu mai lau yasha'ullahu at'amah. Perlukah kita memberi makan kepada orang-orang ini? Yang mana seandainya Allah menghendaki, maka Dia akan memberi makan kepada mereka. At'amahu. Kalau Allah menghendaki, jadi kenapa kita susah-susah? Kenapa kita susah-susah kasih mereka? Maka mereka dikatakan, in antum illa fi dhalalim mubin. Tidaklah kalian ini kecuali dalam keadaan sesat, kesesatan yang nyata. Jadi menurut mereka itu sesat. Memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan itu, anggapan mereka itu sesat. Karena apa? Karena menurut mereka seharusnya Allah yang beri makan mereka. Seharusnya Allah tadi. At'ama anut'imu man lau yasha'u Allahu at'amahu. Allah, kita ini kamu semuanya adalah orang-orang yang sesat, nyatanya sesat yang nyata. Dan mereka berkata, orang-orang kafir tersebut, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Sudahlah mereka mengatakan, kenapa harus susah-susah kasih makan? Nah, sekarang mereka mengatakan juga di sini, kapan janji ini? Bilakah janji tersebut? Yaitu hari kiamat. Tentang hari kiamat. Kapan itu akan datang hari kiamat? Nah, seandainya kalian ini termasuk orang-orang yang benar, yang berkata benar. Kan ini tadi kita sebut Nabi mengatakan akan terjadi hari kiamat. Itu adalah dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, orang-orang kafir Mekah, mereka tidak percaya itu, bahwa ada janji. Kan di sini sebutnya al-wa'd. Hadza al-wa'du, janji ini, yaitu tentang akan terjadinya hari kiamat. Kapan? Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran kita lihat mereka berkata kepada Nabi, ka'annaka hafiyun anha. Sepertinya Muhammad kamu ini menyembunyikan kapan hari kiamat. Padahal Nabi sendiri dia tidak tahu kapan hari kiamat. Nah, karena apa? Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diberitahu. Nabi sendiri berkata begitu. Makanya dalam ayat yang lain 3 kali Allah menyebutkan la'allaka wa ma yudrika la'allas sa'ata takunu qariba. Mungkin bagaimana engkau boleh tahu bahwa hari kiamat akan berlaku, akan terjadi? Mungkin saja terjadi sebentar lagi, qariba. Tidak dikasih tahu. Makanya di dalam ayat Al-Quran, ayat-ayat yang mengatakan wa ma yudrika dengan wa ma adraka itu beda. Kalau wa ma adraka kan misalnya kita sebut di situ, inna anzalnahu fi lailatul qadar
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Kalau ayatnya redaksi ayatnya mengatakan wa ma adraka, itu pasti dikasih tahu. Nah, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau redaksi ayatnya, apa yang kamu bisa tahu tentang malam Lailatul Qadar? Maka dikasih tahu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Dijawab ada. Tapi kalau menggunakan wa ma yudrika fi'il mudhari, itu tidak dikasih tahu jawabannya. Maka artinya wa ma yudrika, apa yang kamu bisa tahu? Mungkin saja hari kiamat sebentar akan terjadi. Tidak dikasih tahu kapan, sebentar. Karena diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan hari kiamat ini dimisalkan bahwa dunia ini seperti nenek-nenek tua. Nah, sudah tua. Dia tinggal tunggu masanya. Nah, tinggal tunggu masanya akan kiamat. Itulah antara diutusnya Nabi dengan hari kiamat. Jadi sebentar lagi. Hanya kita tidak tahu sebentar lagi kapan. Sampai sekarang sudah 1400 tahun. Nah, sudah 1400 tahun tapi belum terjadi juga hari kiamat. Sebentar, tidak tahulah sebentar. Karena umur dunia ini juga kita tidak tahu. Misalnya jutaan tahun. Berarti kalau hanya 1000, 2000 tahun sebentar saja dibanding dengan jutaan-jutaan tahun seperti itu. Nah, maka mereka bertanya, mata hadzal wa'du? Kapan janji ini, yaitu hari kiamat? Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Ma yanzurun. Yanzurun di sini tidak diterjemahkan melihat. Yanzur dari apa? Dari nazara yanzuru, melihat dan melihat yanzur. Tapi ayat ini yanzuru ini disepakati oleh para ulama, artinya adalah yantazirun, menunggu. Bukan melihat, tapi ini adalah yantazirun. Tidaklah mereka menunggu kecuali hanya dengan teriakan yang satu, sayhatan wahidah. Kapan terjadinya nanti itu sayhatan wahidah yang akan diteriakkan oleh, ini teriakannya apa disebutnya, yaitu tiupan sangkakala. Yang mana malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala meniupkan sangkakala tersebut. Nah, pada ketika itu ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Dengan satu tiupan, yang ini disebutnya tiupan faza. Hari kiamat akan berlaku dua tiupan atau tiga tiupan. Itu lihat kepada pendapat masing-masing ulama. Ada yang mengatakan hanya 1-2 kali saja tiupan faza dan tiupan dibangkitkan. Ada yang mengatakan tidak, tiupan mati, faza, kemudian dibangkitkan. Nah, ada 3. Yang ini adalah yang pertama, yaitu tiupan yang mana mereka ini kaget, istilahnya faza. Dan mereka ketika itu dalam keadaan yakhissimun. Yakhissimun ini daripada khasam. Khasam artinya mereka ini berkelahi, macam-macam berkelahi. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, pada ketika itu mereka ini sedang berkelahi, belum sampai selesai mereka ini menyelesaikan perkelahian mereka, terjadilah kiamat. Ketika mereka sedang makan, sebelum habis makanan mereka terjadi kiamat. Itu yang ada. Makanya yakhissimun. Jadi belum kan mereka terjadi hari kiamat tersebut seperti begitu. Karena semuanya mendadak, baghtah. Semuanya mendadak. Mereka sedang bersenang-senang ketika hidup ketika itu, akhirnya tahu-tahu sayhah. Jadi semuanya akan binasa. Wahum yakhissimun. Itu dalam keadaan begitulah mereka ini fala yastati'una tawsiyah. Jadi sudah datang tiupan yang pertama yang ditiup oleh malaikat Israfil,
yang meniup sangkakala bahasa kita, yang mana sangkakala ini seperti buk, yaitu tiupan daripada tanduk bakar, tanduk lembu. Tanduk seperti itu begitu besar. Ini dari awal dari awal penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menyiapkan Israfil untuk meniupkan sangkakala. Dia tidak pernah lepas dari mulai penciptaan langit dan bumi. Tidak ada perlepasan daripada Israfil tersebut. Sampai tinggal standby saja. Ada perintah, ada lampu hijau dari Allah, tiup. Itulah terjadi yang pertama ini, sayhatan wahidah. Ditiup oleh malaikat Israfil. Tapi mengatakan bahwa malaikat Israfil ini pernah turun ke bumi. Pernah turun ke bumi waktu Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Ketika Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril. Ketika bersama malaikat Jibril, akhirnya malaikat Jibril melihat langit terbelah. Langit terbelah. Ketika terbelah tersebut, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, itu ada sesuatu dari langit yang mana dia ini tidak pernah turun ke bumi kecuali pada waktu itu. Jadi belum pernah turun ke bumi. Karena kerjanya orang ini, tugasnya itu tadi yang kita sebutkan, mau siap-siap meniup sangkakala. Jadi dia tidak pernah. Tapi hari itu memang ada perintah dari Allah untuk turun ke bumi, untuk memberitahukan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, salam dari Allah Subhanahu Wa Taala, kamu diberikan dua pilihan. Kamu mau menjadi nabi yang raja atau nabi biasa, nabi yang tidak mempunyai kerajaan, tidak punya, nabi biasa, abdan syakura, hamba yang bersyukur. Nabi dikasih dua pilihan tersebut, mau yang mana? Ya kan? Sudah itu Nabi SAW melirik malaikat Jibril, memberikan isyarat. Akhirnya Nabi SAW hanya memilih untuk menjadi hamba yang bersyukur, tidak menjadi raja, nabi yang raja. Kalau jadi nabi yang raja, ini bisa semuanya. Karena diberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau kamu pilih yang ini, kamu diberikan kepada kamu yaitu kunci dunia. Semua kunci harta di dunia kamu yang pegang. Sudah itu apa yang kamu maukan semuanya kamu dapat, tanpa dikurangi pahala kamu di akhirat. Akhirnya dua pahala. Nah, kalau misalnya pahalanya tadi dikasihkan kepada Nabi Muhammad di dunia, berarti seharusnya di akhirat berkurang. Tapi ini kata malaikat Israel tidak dikurangi. Yang di dunia kamu dapat apa saja yang kamu inginkan, yang di akhirat kamu dapat sebagai ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Israfil. Makanya kata malaikat Jibril, ini dia tidak pernah turun kecuali hari ini membawa pilihan kepada engkau. Jadi dia tiup ini nanti sayhatan wahidah. Tiupan satu kali saja. Yang mana akhirnya semua yang ada di muka bumi sudah binasa. Yang ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan hari kiamat, yang mana mereka semuanya dalam keadaan susah, dalam keadaan terkejut, dalam keadaan yang tidak enak dalam kehidupan mereka, itu hanya orang-orang kafir. Tapi orang-orang beriman sudah diangkat dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak ada orang beriman. Yang ada tinggal orang-orang yang kafir itu. Makanya layak mereka mendapat hukuman. Kalau orang-orang beriman kan tidak. Orang-orang beriman mereka masuk kubur. Ketika masuk kubur mereka mendapatkan di alam barzah yaitu pahalanya. Nah, mereka yaitu tanda-tanda akan masuk ke dalam surga. Terjadi hari kiamat mereka dalam keadaan yang demikian. Nah, mereka tidak akan ada rasa takut, rasa apa. Tidak apa. Karena apa? Mereka sudah menjadi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Yaitu nanti dalam ayat berikutnya itu.
Inna ashabal jannati yauma fi syughulin fakihun. Nah, di situ kita akan melihat orang-orang yang masuk ke dalam surga. Jadi ketika terjadinya tiupan yang pertama tadi, mereka dalam keadaan bermusuhan, yakhisimun, mereka ini tidak bisa membuat wasiat. Fala yastati'una tausiyata. Sudah tidak sempat kan kalau orang-orang biasanya tulis wasiat untuk siapa kalau dia mati hartanya begini dan begitu wasiat. Kita orang mukmin memang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak layak seorang mukmin dia tidur 1 malam atau 2 malam kecuali wasiatnya tertulis. Kecuali wasiatnya tertulis sudah. Nah, itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mesti menulis wasiat. Apa wasiat apa saja yang kita kalau kita punya harta diwasiatkan. Karena kalau wasiat itu kan artinya tamlikul mal ila ma ba'da al maut. Memberikan kepemilikan harta kepada seseorang sesudah orang yang menulis wasiat itu meninggal dunia. Nah, ketika masih dunia nggak bisa itu wasiat. Misalnya ini saya kasihkan kepada si fulan. Itu bukan wasiat itu. Tapi kalau wasiat itu nanti kalau saya mati harta ini untuk fulan. Begitu. Hari itu la yastati'una. Mereka tidak bisa, tidak sanggup untuk menulis wasiat tentang harta-harta mereka. Dan juga wala ila ahlihim yarji'un. Enggak sempat untuk kembali kepada keluarga mereka. Yang ada kan mereka tadi sudah sedang makan atau makannya belum selesai jadi. Sedang kumpul-kumpul, maka kumpulnya belum selesai terjadi hari kiamat. Sedang berbalak antara dia dengan yang lain belum selesai terjadi hari kiamat. Jadi tidak bisa nulis wasiat dan juga kembali kepada keluarganya, mereka tidak sempat. Ahlihim yarji'un. Sesudah itu baru mereka ini faza', enggak? Wa nufikha fis-sur. Jadi pertama tadi faza', mereka binasa semuanya. Maka ditiuplah tiupan yang kedua. Yang pendapat yang satu lagi ini ketiupan yang ketiga. Nah, ketiupan yang ketiga. Tapi dua-duanya betul. Hari kiamat dengan tiupan dunia hancur. Hari kiamat ditiup yang kedua manusia hidup kembali. Nah, seperti begitu. Jadi wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Maka ditiupkanlah sangkakala yang kedua atau yang ketiga. Dan ketika itu fa idza hum minal ajdas. Mereka dari kuburan-kuburan menuju kepada Tuhan mereka, digiring ke sana, yansilun. Ya, mereka tiupan yang ketiga semua. Dan di dalam riwayatnya berarti sudah semuanya mati. Kemudian Israfil meniup sangkakala yang terakhir. Ketika ditiupkan, sangkakala itu begitu besarnya. Semua roh daripada manusia yang ada dari awal sampai akhir itu berada di dalam sangkakala itu. Jadi ketika ditiupkan sangkakala yang terakhir, maka nyawa-nyawa tadi dari lubangnya keluar kembali ke jasad masing-masing. Jadi ditiupkan dari sangkakala tadi. Itu keluar nanti semua ruh dari setiap makhluk. Ada syaratnya makhluk selama ini. Semuanya kembali kemana-mana. Di barat kah, di timur kah, utara kah, selatan kah, semua. Ya, dari nyawa-nyawa tersebut yang telah tersimpan di sangkakala malaikat Israfil tersebut kembali. Maka dari itu dikatakan di sini minal ajdas. Al-Quran di sini kita melihat bagaimana telitinya Al-Quran. Teliti Al-Quran. Al-Ajdas bahasa kitanya kuburan. Ya kan? Diterjemahkan tadi kuburan. Ada juga bahasa Arabnya kuburan apa? Kubur.
Wa idzal wa min kubur bu'sirat. Ya kan kubur bu'sirat. Nah, di sini dikatakan al-ajdas, kubur juga bahasa Melayu, bahasa Indonesianya. Tapi kalau penggunaan bahasa Arabnya tidak, itu berbeda. Nah, dari kubur sebagai contoh misalnya, ada orang berenang di laut, kemudian dimakan ikan hiu. Sekarang kuburannya di mana? Nah, kan? Atau misalnya la samahallah, orang naik kapal terbang jatuh, akhirnya semuanya mati. Di mana kuburannya? Nah, di sini yang sesuai adalah ajdah. Kalau kuburan itu tanah tertentu, ada tempatnya di situ. Ada atau misalnya orang-orang lain, mereka mati kemudian dibakar kan? Nah, mereka dibakar nggak ada apa? Nggak ada kuburannya karena sudah menjadi abu. Nah, bagaimana mereka? Tidak keluar dari kuburan, tetapi keluar dari mana? Al-ajdas. Maka itu yang sesuai. Maka dikatakan ketika semua roh dibangkitkan, itu dikatakan semuanya adalah dari ajdas, bukan dari kubur. Kalau dari kuburan yang tadi ditelan oleh ikan hiu, bukan dari kuburan itu, berarti tidak betul. Atau misalnya yang dari kecelakaan kapal terbang mati, nggak tahu pergi kemana, nah, bukan dari kubur, tapi mereka keluar dari al-ajdas. Kuburannya lebih luas daripada wa idzal quburu bu'sirat. Ketika kuburan-kuburan hidupkan lagi. Nah, kalau itu khusus yang mati dikubur. Kalau yang mati tidak dikubur itu masuk dalam al-ajdas. Ini banyak ayat ada menyebutkan tentang hari kiamat yang mana manusia yang sudah mati semuanya dihidupkan dari al-ajdas tadi. Ila rabbihim yansilun, nasal, yaitu meluncur semua pada hari itu. Yang mana mereka ini meluncurnya ke mana? Ke negeri Syam. Karena di sanalah adanya padang mahsyar. Nah, di sana ada padang mahsyar pada hari kiamat. Dan semuanya akan digiring dengan api dari semua penjuru supaya mereka datang ke padang mahsyar tadi. Mereka semuanya ada yang tidak mau masuk ikut ke padang mahsyar karena takut kan. Tapi dikatakan ainal mafar, tidak ada tempat lari. Nah, tidak ada tempat untuk lari. Makanya semuanya akan digiring ke sana. Kan disebutnya yansilun nasal. Makanya nanti hari kiamat Ya'juj wa Ma'juj itu, Ya'juj wa Ma'juj yang ada sekarang kita tidak tahu ada di mana. Hari kiamat nanti ini dikatakan min kulli hadabin yansilun. Dari setiap tempat yang tinggi mereka melurus ke bawah. Yansilun. Di sini yansilun. Nanti ini juga hari kiamat semuanya akan datang ke padang mahsyar. Tidak ada yang akan lari ke tempat lain. Nah, tidak ada ke tempat lain. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada itu ketika itu mereka berkata, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Orang kafir. Orang mukmin tidak. Orang mukmin tidak. Ini orang kafir yang berkata. Orang mukmin sudah tahu. Karena mereka kan di dalam kuburannya masuk dalam alam barzah. Dalam alam barzah kan ada disebut di sana raudatun min riyadil jannah atau hufrah min hifarin nar. Taman daripada taman-taman surga atau lubang daripada lubang neraka. Itu tidak ada tiganya di kuburan itu. Jadi orang beriman ketika terjadi tersebut mereka tidak tanya siapa yang membangunkan kami dari tidur. Tapi orang kafir berkata gitu, membahasana. Siapa yang membangkitkan kami mim marqadina dari tempat tidur kami. Nah, di sini mungkin ada ditanyakan. Berarti orang kafir tersebut tidur di kuburannya. Nah, kalau tidur di kuburannya artinya tidak ada rasa hukuman atau juga alam barzah tadi. Nah, kalau gitu kan mim marqadina.
Ini dijawab oleh para ulama bahwa ketika ditiup tiupan yang pertama tadi, ketika ditiup pertupan yang pertama, semuanya faza, semuanya mati. Nah, dalam keadaan begitu, ketika itu semuanya dalam keadaan tidur, mati. Di situ tidak ada hukuman. Nah, di situ tidak ada hukuman. Nah, selepas ditiup yang keduanya, mereka dibangkitkan. Di situ mulai ada lagi. Makanya dikatakan sini mim marqadina, untuk tiupan yang kedua. Siapa ini yang membangunkan kami? Mereka tidak diazab ketika kalau diazab mereka tidak bisa ngomong begitu. Kalau misalnya diazab, mereka tidak bisa ngomong begitu itu. Tetapi mereka itu ketika itu adalah ditidurkan. Nah, ditidurkan sehingga mereka mengatakan siapa yang membangunkan aku? Membangunkan kami mim marqadina. Nah, di sini kita ada hukum saktah itu. Ya mesti berhenti sebentar. Nah, mesti ya ini baca aja mesti baca begitu. Mim marqadina hadza. Nah, sambung. Napas tidak boleh putus. Tetapi mesti berhenti sebentar. Marqadina. Dalam ayat Al-Qur'an ada beberapa ayat, ada beberapa tempat untuk saktah tersebut. Salah satunya di surah Yasin. Jadi dikatakan kepada mereka, kan mereka yang ngomong begitu. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami ini? Ada yang jawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, yang menjawabnya siapa? Ada mengatakan adalah orang-orang yang beriman. Nah, kita yang akan berkata itu. Ini adalah janji dari yang Maha Pengasih, daripada yang Maha Penyayang. Dan para rasul semuanya adalah berkata benar, wassalam. Itu kita yang akan berkata. Jadi kata-kata yang tadi di sini hadza ma wa'ada rahman. Ada juga yang mengatakan ini adalah orang siapa? Malaikat. Malaikat yang akan berkata demikian. Bahwa ini adalah yang dijanjikan oleh yang Maha Penyayang. Dan semua yang dikatakan oleh para rasul adalah benar. Shadaqal mursalun. Jadi di sini disebut ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursalun. Betul-betul. Karena dikatakan katanya malaikat juga termasuk orang-orang yang beriman. Karena orang malaikat ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mereka dibangunkan dari tidur mereka ini, yaitu dengan hanya tiupan, in kanat illa sayhatan wahidah, fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Yang ini dikatakan yang ketiga. Nah, yang satu lagi mengatakan ini yang kedua, yaitu semua dibangunkan oleh Allah, dibangkitkan yaumul ba'si tersebut, dan semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idzahum jami'un, semuanya tidak ada terkecuali, ladaina muhdarun, akan datang kepada kami, seruan kami untuk apa? Untuk diperhitungkan segala amal ibadah yang dilakukan oleh mereka ketika mereka dalam keadaan hidup di dunia. Semuanya muhdarun, datang. Ya muhdarun di sini artinya bahasa kitanya disebut apa? Maf'ul begitu. Isim maf'ul. Dia didatangkan. Kalau dia datang sendiri muhdir. Kalau dia datang sendiri muhdir. Tapi ini dikatakan muhdarun karena memang semuanya didatangkan itu untuk berjumpa dengan mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tertinggal. Maka dikatakan ayatnya jami'un, dikatakan semuanya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala akan digiring ke tempat tersebut dan mereka semuanya hadir di dalam mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutnya ini muhdharun. Bukan mereka yang datang. Kalau mereka enggak mau datang. Karena takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut kalau. Tapi ini tidak. Mereka ini dibawa, digiring oleh para syahiqun wa syahid. Mereka akan datang
Dibawa oleh siapa? Malaikat-malaikat yang menjaga orang tersebut. Jadi tidak ada yang bisa kabur. Pada hari itu, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sudah. Ini keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, fal yaum la tuzlamu nafsun syai'a. Setiap jiwa tidak akan ada yang dianiaya. Tidak akan ada yang dizalimi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat baik akan melihat kebaikannya dan berbuat buruk akan melihat hukumannya. Itu saja, tidak ada. Makanya la tuzlamu nafsun. Tidak ada yang dianiaya. Allah sendiri sudah menyebutkan di dunia ini. Di dalam hadis qudsinya mengatakan, katanya Allah Subhanahu wa taala ini tidak menzalimi siapa-siapa. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan untuk berbuat aniaya kepada makhlukku. Fala tadzallamu. Maka dari itu wahai manusia, janganlah kamu sekalian saling menganiaya. Saling menganiaya. Jadi tidak boleh. Menganiaya itu hukumnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari itu la tuzlamu nafsun, sama sekali. Mana-mana jiwa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka dihadirkan ke padang mahsyar tersebut, tidak ada yang dianiaya sedikit pun. Dan tidaklah mereka ini diganjar atau dihukum illa ma kuntum ta'malun, kecuali dengan apa-apa yang telah kalian kerjakan. Itu saja. Ya, orang sembahyang dapat pahala, orang puasa dapat pahala, orang sedekah dapat pahala. Orang mencuri dapat hukuman, orang berdosa dapat hukuman, itu semuanya. Itu saja, tidak ada yang lain. Tadi disebut ya'mal khaira yarah, ya'mal syarra yarah. Semuanya la tuj. Katakan ma kuntum ta'malun. Tidak ada orang misalnya melakukan sembahyang, akhirnya dia tidak dapat pahala. Nah, tidak ada. Orang melakukan curi, tapi sudah gitu dia tidak dihukum, tidak ada. Ketika itu, kecuali apa? Ada kemaafan. Dia melakukan curi, kemudian dia bertaubat. Nah, itu taubat yang akan menghapusnya. Menghapus daripada amalan tersebut. Taubatnya itu perbuatan buruknya sama ada oleh Allah diampuni atau dimaafkan. Kalau diampuni, tulisan curinya masih ada, tetapi dia tidak ada mendapat hukuman. Tapi kalau dimaafkan, curinya sudah tidak ada dalam tulisan. Curinya tidak ada dalam, kan kita nanti setiap manusia akan mendapatkan kitabnya, akan mendapat buku laporan. Dikata di dalam surah mana di surah Al-Isra kan? Di dalam surah Al-Isra di sana disebutkan bahwa kita ini fi unukihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban mansura. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Sudah ada ditulis, tidak ada yang tidak tertulis di sana. Yang dikatakan dimulainya dari baligh, yaitu 18 tahun atau sebelumnya ketika dia sudah baligh. Dimulai di situ ada tulisan. Waktu kanak-kanak, waktu kecil tidak ada tulisannya di situ. Karena tidak ada hukum. Nah, yurfa'ul qalam anis salas. Nah, anak-anak kecil belum ada. Jadi mulai dari 18 tahun atau 17 tahun atau ketika dia buluk tersebut. Sudah catatannya semua ada. Nah, kalau misalnya dia berbuat buruk kemudian dimaafkan oleh Allah, catatannya tadi hilang. Tidak ada dalam catatan. Tapi kalau dia diampuni oleh Allah, catatannya ada, hanya digaris, dicoret. Tapi tetap ada. Itu untuk menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Rahman. Betapa Allah ini Maha Penyayang. Maka dulu kamu berbuat dosa, tapi saya tidak hukum dengan ini.
Kan itu tanda bahwa Allah adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau misalnya tidak dicatat, begitu saja. Akhirnya tahu bahwa Allah ini pemaaf yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang dihadirkan pada hari itu untuk diperhitungkan semua amal ibadahnya ketika mereka masih hidup. Ini tidak ada penganiayaan, semuanya terpulang kepada amal ibadah. Itulah yang bisa kita lihat pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan faedah kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada kekufuran dan kekafiran. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa istasal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al akhiratatana min kulli syarr. Allahumma arzuqna fi hadzal majlis bi qiraatil Qur'an wa tafsirihi fi zanzabil. Warzuqna ya Allah minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyaba wa minal arzaki ajzalaha wa minas sihhati atama wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha ya ajwada man a'ta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakas syukru kullu bi yadikal amru kullu. Allahumma ma an'amta alaina khususan ala usrati Bapak Eko Priyanto fazid wa mazidta fabarik wa ma barakta falakal hamdu alaih. Allahumma ja'alna sabirin wa ja'alna syakirin wa ja'alna fi a'yunina sighara wa fi a'yunin nasi kibara. Rabban nas azhibil ma'sa'an mardana ishfihim anta syafi la shifaa illa shifaa'uk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.